Hadirin yang berbahagia, melanjutkan rangkaian acara selanjutnya yakni sambutan atas nama pengasuh dan mau'idhatul hasanah sekaligus ijazahan dan launching buku biografi Simbah Nyai Hajah Domroh. Berikut adalah kitab-kitab yang akan diijazahkan. Yang pertama adalah Hizib Nasor, yang kedua adalah Hizib Nawawi, yang ketiga adalah Hizib Bahar. Dalam hal ini kami mohonkan kepada beliau, ayahanda kami, Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus, kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, amma ba'd, yang saya hormati seperti yang didawuhkan oleh penyambut sebelum saya, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur sebagai pengasuh pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Iskandar sebagai Rais PBNU dan Pos MUI, dan Kiai Halwani sebagai pengurus Jatman, dan para praktisi yang lain, dan para bunyai, para hadirin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Akramakumullah, amin ya rabbal alamin. Marhaban, ahlan wa sahlan bikum. Ayol hudur rahimakumullah. Lirboyo tentu mengalami sejarah yang panjang. Lirboyo mau melakukan perubahan-perubahan. Dulu tidak ada aliyah, lantas ada aliyah, ada mat ali, dan sampai sekarang marhalah thaniyah sudah ditempuh. Alhamdulillah sudah meluluskan, yang sudah berapa ya, 1000 lebih ya, 80 ya, marhalah thaniyah. Dan di antara dirosahnya yang mata pelajarannya itu kitab Ihya Ulumuddin tasawufnya ya. Saya kira itu pelajaran di sekolah yang paling tinggi di dunia ini. Jadi Lirboyo mencetak ulama, insya Allah tidak diragukan. Mudah-mudahan alumni Lirboyo minal ulama il amilin minas solihin, amin ya rabbal alamin. Kedatangan kalian di Lirboyo ini merupakan bentuk rasa syukur kalian semuanya kepada alma mater Lirboyo, kepada guru-guru kalian di Lirboyo. Kita syukur kepada Allah. Ini prosesnya. Kita juga mensyukuri kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita, yang punya jasa kepada kita, ini namanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan syukur kalian diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin.
Dan kedatangan kalian ini merupakan mudah-mudahan masuk di sebuah ayat qala ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ayat tersebut tidak dipahami oleh sahabat Abdullah bin Abbas ma'anahu a'lamun nas tafsiran walakinnahu la yafhamu tafsir hadhil ayat. Lantas Abdullah bin Abbas ketepatan bertemu dengan Ubay bin Ka'ab, yang mana Ubay bin Ka'ab itu asalnya orang Yahudi yang paham tentang kitab Taurat. Lantas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab yang telah masuk Islam tentang tafsiran ayat tersebut. Man itu siapa? Utia kitab itu kitab apa? Ha-umu maknanya apa? Coba misalkan saja ada atau tidak yang mengerti maknanya ha-umu ada apa maknanya ya? Apa ha-umu maknanya? Ada yang mengerti? Ha-umu maknanya apa? Dan ikra'u itu khitabnya kepada siapa dan kitabiah kitab apa? Kata Abdullah bin Abbas, kata Ubay bin Ka'ab, besok pada hari kiamat adai ilallah ya, kiai, ustadz atau penceramah ini diberi kitab catatan amal dengan tangan kanannya, dan kitab dibacanya, dan di dalam kitab catatan amal maka pahala-pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maghfir lana wa li walidina wa li jamil muslimin amin ya rabbal alamin. Dihapus ya. Jadi orang itu hanya berbuat baik saja walaupun tanpa istighfar, ini secara otomatis oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya. Jadi orang mula ngaji walaupun tanpa istighfar, ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang wudu walaupun tanpa istighfar, maka dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat walaupun tanpa istighfar, ini secara otomatis dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahmat azimah minallah. Dosa-dosanya dihapus, dihilangkan, dan dia diberi oleh Allah pahala, dan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi topi mahkota, yang mana topi mahkotanya tersebut lebih bersinar daripada sinarnya matahari. Ini topi mahkotanya sebagai bentuk Allah memuliakan kepada hambanya yang mulang, yang mengajak kebaikan. Qala Isa alaihissalaman alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu dan ilmu diajarkan serta diamalkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Inilah titel yang tertinggi, hanya di bawah Nabi saja. Wahum warathatul anbiya, beliaulah pewaris para nabi. Wahum yadkhuluna fi qouli ta'ala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Wa yadkhulu fi qouli ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Jadi selain nabi, orang yang paling mulia adalah orang yang mempunyai ilmu agama, diamalkan dan diajarkan. Ini berarti kan harus memenuhi 3 unsur tadi. Sah dibaca, dia dimuliakan oleh Allah,
dalam bukunya dapat pahala, dia bahagia, dia senang. Dia senang, dia bahagia, dia gembira ya. Misalkan saja orang diampuni oleh Allah tentu kan gembira. Orang dimuliakan oleh Allah tentu kan gembira. Misalkan saja orang dimuliakan oleh presiden kan bahagia, dia bangga. Nah bagaimana ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kebanggaannya tentu tidak terbatas, tidak bisa dibatasi saking bungahnya, saking bahagianya. Lantas ad-da'i ilallah diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjumpai murid-muridnya, untuk memberikan kabar bahagia, untuk memberikan bisyarah kepada murid-muridnya. Ini merupakan diistimewakan oleh Allah ya. Diberi spesial oleh Allah. Dia suruh menemui murid-muridnya. Kata dia, kata ada ilallah ha'umu akhudhu, ambillah kitab saya. Ini khitab kepada murid-muridnya. Iqra'u kitabiyah, ini juga khitab kepada murid-muridnya, dan bacalah kitab saya. Seperti hanya misalkan saja, orang misalkan saja ketika ujian, misalkan sulit, ujian sulit misalkan, terus mendapat nilai 100, ini kan bangga, senang. Kan ditunjukkan kepada kawan-kawannya, saya dapat 100. Ada ilallah demikian. Jadi diberi mandat oleh Allah, berikan bisyarah kepada santri-santrinya. Dia menyampaikan kepada santri-santrinya, kamu semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana saya diampuni. Dan kamu sekalian diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana saya diberi pahala. Dan kamu sekalian oleh Allah diberi topi mahkota, diberi penghormatan yang sangat mulia, seperti halnya saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hubungannya antara murid dan guru. Mudah-mudahan guru kita dimuliakan oleh Allah, kita juga ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan guru kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, semoga kita juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan guru-guru kita diberi ridha oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang demikian selalu mendoakan kepada pendahulu-pendahulunya. Sidang doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan ampunilah saudara-saudara saya yang sudah lalu, yang sudah meninggal dunia. Ini adab kita terhadap guru-guru kita, kita mendoakan, kita menyambung silaturahim. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikanlah dalam hati saya yaitu unek-unek kepada orang-orang mukmin. Jadi artinya innamal mu'minuna ikhwah ya. Orang mukmin antara dengan orang mukmin merupakan saudara. Mudah-mudahan kita tidak hikdu, tidak unek-unek, tidak hasan dan lain-lain. Sebab orang mukmin itu merupakan saudara kita, sahabat kita, dan tiap-tiap orang mukmin besok oleh Allah diberi mandat bisa menyafaati kepada yang lain. Allahumma rzuqna syafa'atal rasulillah wa syafa'atul ulama wa syafa'atal mu'minin amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Orang membina persahabatan, orang membina berteman di dunia, ini besok di akhirat satu dengan yang lain akan bermusuhan, akan menuntut.
Misalkan saja, kenapa saya bodoh, saya tidak diajari, tidak diulang. Tetangga lapar, mengapa saya lapar? Kamu diam saja. Mengapa saya didolimi? Kamu diam saja. Ini akan menuntut, kecuali persahabatan yang dilakukan oleh orang-orang muttaqin. Ini satu dengan yang lain akan memberikan manfaat, akan memberikan syafaat. Inilah perlunya kita persahabatan dengan orang-orang muttaqin. Maka supaya para santri dan boyo ada ikatan yang kuat sama santri dan gurunya, sehingga tugas santri dan boyo sudah di rumah, ini bagaimana menguatkan himasal. Kalau pesantren kuat, maka Nahdlatul Ulama akan kuat. Bila mana Nahdlatul Ulama kuat, maka negara akan kuat. Ya maknanya, natijahnya, kalau pesantren kuat, maka akan terciptalah negara yang kuat, akan terjadilah terbentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ij'al baldatan Indonesia baldatan thayyibatan wa anta ghafur, amin ya rabbal alamin. Al-hudur rahimakumullah. Dan juga kita menengok sosok Kanjeng Nabi, ya. Orang itu kan butuh hiburan, ya. Orang itu butuh hiburan. Namun memang guyon ada batasan-batasannya, tidak boleh berlebihan misalkan. Kanjeng Nabi pun butuh dihibur. Namun kadang yang repot itu, kiai itu kan tidak ada hiburannya itu loh. Yang akan menghibur tidak berani, ya. Maka Rasulullah tidak demikian. Ada sahabat yang namanya Nuaiman, ya. Ini sangat menghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau susah, ini bila mana ada Nuaiman, Kanjeng Nabi bisa tertawa, bisa mesem. Namun Nuaiman itu, maklum orang sempurna kan tidak ada, ya, kecuali Nabi saja. Memang Nuaiman itu dekat kepada Kanjeng Nabi, namun juga masih minum khamr, masih mabuk, masih mabuk. Kanjeng Nabi kan tidak mengenal kompromi, ya. Walaupun kawan dekatnya Nuaiman itu mabuk, oleh Kanjeng Nabi diambil tindakan, disabet, ya. Itu keadilan Kanjeng Nabi. Sehingga belum mengatakan ketika ada perempuan yang mencuri, ini akan dipotong. Terus sahabat itu rundingan, siapa yang bisa menyafaati fulanah tersebut supaya tidak dipotong. Namun Kanjeng Nabi tidak bisa dikompromi. Belum mengatakan, laukanat Fatimatu sarakat laqatatu yadaha. Seandainya Fatimah itu mencuri, maka akan saya potong tangannya. Namun kata ulama karena ta'aduban, lau di sini yaitu yastahilu wuku'uhu. Ini lau yang mustahil, tidak mungkin Siti Fatimah mencuri. Lalu Nuaiman itu minuman keras, diambil tindakan oleh Kanjeng Nabi, dijilid, masih minum lagi, tidak mari-mari, ya. Ditakzir, dihad, dijilid, diajar, minum lagi. Lantas ada sahabat yang jengkel, ya, yang mendoakan jelek-jelek. Maka oleh Kanjeng Nabi Nuaiman itu dibela. Jadi Kanjeng Nabi itu sosoknya, bila mana ada orang yang mazlum, ini oleh Kanjeng Nabi dibela. Kata Kanjeng Nabi, la tu'inu syaitan. Jangan sampai kamu menolongi setan. Dengan arti, kalau misalkan saja Nuaiman itu terpuruk, terus itu akan jelek-jelek, ini berarti kan sama saja bolonya setan, ya, kan menguntungkan setan. Setan kan ingin orang muslim itu terpuruk, gitu loh. Jadi kalau kita mendoakan orang jelek kepada orang muslim, ini namanya ini bolonya setan. Maka misalkan saja, ya, hizib-hizib itu kan keras. Hizib zaman dahulu itu untuk perang, ya. Jangan terus orang muslim salah sidik di hizib nasor, ini kan repot itu. Jadi kalau orang membaca hizib atau aurat-aurat, ini harus bisa menjaga hati dan lisan. Kecuali terpaksa saja. Namun terhadap orang mukmin, ini ada tindakan yang lebih mulia, kita memaafkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Hal tastati'una ka Abi Domdom. Apakah kamu mampu seperti Abi Domdom? Lantas sahabat matur, bagaimana Abu Domdom ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Domdom itu segala kehormatannya itu dimaafkan. Jadi Abu Domdom itu dihujat, yang menghujat dimaafkan. Dirasani, yang rasani dimaafkan. Itu Abu Domdom. Al-jaza bijinsil amal. Pembalasan Allah itu tergantung bagaimana amalnya orang. Bila mana sosoknya orang itu memaafkan kepada orang lain, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kembali lagi ya, ad-da'i ilallah dan murid-muridnya diberi fasilitas oleh Allah, dimasukkan surga dengan cara berbondong-bondong ya. Berarti kan tidak ada hisab. Qala ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Lantas ad-da'i ilallah dan murid-muridnya dimasukkan surga oleh Allah dengan cara berbondong-bondong. Allah madkhilnal jannah ma'ahum amin ya rabbal alamin. Inilah kebutuhan kita. Kita menyambung kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Ya Nu'aiman itu banyolnya ya. Itu lucunya. Nu'aiman itu sering datang kepada Kanjeng Nabi memberikan hadiah makanan yang enak-enak. Suatu saat ya, yang punya makanan itu menagih kepada Nu'aiman untuk dibayar. Enggak taunya Nu'aiman itu bon ya. Lantas penjualnya tersebut oleh Nu'aiman dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini penjual makanan minta dibayar. Lah kata Kanjeng Nabi, bukanlah itu hadiah ya Nu'aiman. Ya hadiah ya Rasulullah, namun saya membayar tidak mampu gitu. Sehingga Rasulullah hanya mesem saja lantas dibayar. Dan juga dalam reuni Himasal ini memang bukan koordinasi ya dengan pengurus Himasal, namun saya dengar-dengar ini ada pawai Vespa ya. Alhamdulillah Gus Atok juga punya Vespa itu loh. Bahkan kalau Harley pun insya Allah dia siap ya. Gus Atok juga punya Harley Davidson itu loh. Lirboyo yang punya hanya satu saja Gus Atok itu loh. Yang lain tidak mampu beli itu loh. Jadi itulah hubungan kita dengan guru-guru kita jalin dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah dzurriatan thayyibah, anak yang sholihin wa sholihat, dan ilmu kita manfaat dan barokah. Kita bisa menengok bagaimana seorang santri yang memutuskan hubungan kepada gurunya, ini kadang-kadang anaknya memprihatinkan. Anaknya tidak mondok. Yang terjadi demikian. Kan aneh ya, kan aneh. Anehnya demikian. Kalau kita itu ingin mempunyai anak yang solihin wassolihat, ini kita akan disuruh mahabbah kepada ulama. Nah, di antara realisasi mahabbah kepada ulama, misalkan saja kita ketika pondok punya hajat kita datang ya. Ada hall kita datang, kita reuni akan datang. Maka saya berharap sekali suatu saat ya, ini bila menyetujui, nanti suatu saat Lirboyo akan mengadakan hall akbar ya, misalkan semuanya alumni didatangkan, wali murid didatangkan, kita menengok nanti bagaimana Kediri itu loh. Biar seperti Muktamar NU Nahdlatul Ulama. Insyaallah Gus Atok siap nanti. Ini perintah langsung dari Ketua Himasal.
Dan juga di sini kami akan launching tentang sejarah Al-Mahfurlah Bunyan Domrohnya. Beliau putri dari Kyai Soleh Banjar Melati. Dan buku biografi ibunya Domroh, Ghafrallah laha. Buku biografi ini berisi tentang perjalanan hidup ibunya Domroh ya. Dilahirkan dalam keluarga yang religius. Sejak usia muda beliau menggunakan waktu untuk belajar, memperdalam ilmu syariat. Seorang perempuan yang dikenal karena pengabdiannya kepada sang suami dan kiprahnya untuk keluarga, santri dan masyarakat. Beliau adalah figur inspiratif yang berhasil membangun pesantren, mendidik para santri, dan memperjuangkan nilai-nilai karakter yang inklusif serta mendalam. Di dalam buku ini kita akan mengetahui siapa sosok dari ibunya Domroh, mulai dari tuntunan beliau dan silsilah beliau dan perjalanan kehidupan beliau dan pribadi beliau hingga perang pentingnya sebagai istri dari pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Al-Mahfurlah Kiai Haji Abdul Karim. Buku ini sangat cocok teruntuk perempuan-perempuan yang ingin mengetahui bagaimana perjuangan, kontribusi dan pengabdian seorang istri terhadap suaminya dan keluarga sehingga mampu menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, buku ini resmi di launching. Semoga buku ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan punya Domroh itu zuhud ya, zahidah. Di antara beliau sifatnya zahidah zuhud ya. Ketika beliau akan ke pasar, ini beliau didhawuhi oleh orang tuanya, kamu tidak usah ke pasar lagi. Besok menantu-menantumu yaitu orang yang alim-alim. Jadi beliau itu wanita yang tangguh, wanita yang cerdas, yang pandai dan tegas ya. Maka di sini Pondok Lirboyo berlangsungnya juga peran beliau, sebab beliau ditinggal wafat dulu oleh Al-Mahfurlah Kiai Abdul Karim, namun pondok masih eksis, pondok masih berjalan terus. Ini kecerdasan beliau. Maka Bunyai itu sebaiknya yang cerdas ya. Bunyai itu sebaiknya yang cerdas. Alhamdulillah Bunyai Lirboyo itu cerdas-cerdas ya. Ada sebuah cerita. Doa itu yang mustajab kan di antara doa bidhoril ghaib. Yang kita doakan tidak hadir di sini. Misalkan saya mendoakan, mudah-mudahan Said Ahmad Al-Maliki diberi oleh Allah kesehatan, kesuksesan, dan anaknya minas solihin wa solihat, dan selamat di dunia wal akhirat ya. Ini nanti ada ulama ada malaikat yang mengucapkan amin wa anta kadzalik. Sehingga ulama salaf itu bila mana punya hajat, ini kawannya yang tidak hadir di majelis ini didoakan yang baik-baik. Maka ada sebuah cerita ya. Ada istri yang cerdas dan suaminya juga cerdas ya, sebab kan tahu doa yang mustajab. Kan doa itu ada doa jamak ya, doa jamak yang dari Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misalnya doa sabu jagat. Ada doa jamak minal hadis seperti Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wa dunya wal akhirah. Itu doa jamak.
Juga Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, itu doa jamek, doa sabu jagat. Jadi kalau tidak cerdas kan otomatis tidak mendoakan kepada orang lain ya. Yang tidak hati didoakan itu doa yang mustajab sebab diamini oleh malaikat, dan kata malaikat wa anta kadzalik. Lantas suatu saat suaminya itu berdoa ya. Berdoa mendoakan kawannya, mudah-mudahan kawan saya tetap diberi Islam dan iman, diberi sehat wal afiyah, anaknya minas solihin wa solehat, mudah-mudahan diberi kebaikan oleh Allah, dan mudah-mudahan istrinya tambah satu yang cantik. Lantas istrinya di samping ngamuk yang gebrak-brak. Kata suaminya, loh saya akan mendoakan kawan saya. Namun istrinya cerdas, bukanlah orang mendoakan orang lain itu dijabai oleh Allah, dan kata malaikat amin wa anta kadzalik. Maaf ini saya akan berijazah ya, jadi jauh nafisah. Sini ada kisip-kisip ya. Dan juga orang yang membaca kisip ini harus hati-hati ucapannya. Jangan sampai sembarang diucapkan kepada orang lain. Ini bahaya. Dari orang tua saya Al-Mafrah Kiai Marus Ali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sering dibawakan oleh beliau, orang membaca Hizbul Bahri ini supaya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana orang membaca Hizb Nawawi ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perlindungan. Dan bila mana orang itu membaca Hizb Nasr, ini bila mana diganggu oleh orang lain, maka orang lain akan kualat. Namun sekali lagi orang baca hizib ini harus hati-hati. Atas hukum Jawahir Nafisah kama jazani Syekhi Kemus Ali Qabilna. Juga saya akan menjelaskan buku ini. Sini ada Wirdul Latif, ada Jausan dan seterusnya. Sul Jausan itu disuruh ada sholawat. Faedahnya sholawat tentu banyak ya. Namun faedah yang agung, orang membaca sholawat itu, orang yang banyak membaca sholawat akan lebih hak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dapat syafaat tentu akan dimasukkan surganya Allah, lumadkhilna jannah amin ya rabbal alamin. Dan orang membaca sholawat doanya akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang mustajab, sebelum baca doa baca sholawat, dan ditutup baca sholawat. Ini tuh akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang baca sholawat, rizkinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doanya akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ahli baca sholawat, oleh Allah akan diberi anak turun yang solihin wa solihat. Oleh Allah akan diberi dzurriatan thayyibah. Allah marzuqna as-solihin wa solihat. Allah marzuqna dzurriatan thayyibah amin ya rabbal alamin. Dan juga ada Rotibul Haddad dan lain-lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atas hukum hadal kitab kama jazani Suyuhi. Saya mengijazakan kitab Dalailul Khairat. Saya dari orang tua saya Kiai Marus Ali, dan juga dari Syekh Yasin Al-Badani rahimahullah, dan juga dari Habib Salim As-Satiri, yang mana dawuh beliau ya, Al-Mahfurah Ki Hasyim Asy'ari ini auratnya membaca Quran dan Dalailul Khairat, sehingga di Tebu Ireng ada pondok Quran ya, apa MQ namanya ya. Terus dawuh beliau, begitu pun Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim
Ini di antara auratnya baca Quran dan dalil khairat ya. Sehingga pondok berjalan dan juga alhamdulillah bifadlillah di Lirboyo sekarang ada pondok-pondok Quran ya. Misalkan ada pondok Quran yang namanya Al-Baqarah. Terus ada Mubtadi'at, BPTQ dan seterusnya, HMQ dan seterusnya. Ini merupakan apa yang dilakukan oleh seseorang, ini ada atharnya. Qala ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa yang dilakukan oleh manusia ini ditulis oleh Allah dan ini nanti ada buahnya. Misalkan orang itu ahli jamaah, istiqomah, ibadah, ngaji, ini nanti ada atharnya. Di antara atharnya yaitu orang tersebut oleh Allah diberi zuriyatan thayyibah. Najasun qirab ikhrat kama jasi syekhi kama jasani suyukhi qabilna. Itulah kami sampaikan. Yang kami harapkan pula dibentuknya Himasal untuk penguatan pesantren Lirboyo. Jadi kami mohon ya, supaya para alumni memondokkan anak kembali ke Lirboyo dan pondok yang lain atau pondok yang lain. Dengan arti ya, kemuliaan seseorang ini akan berdampak pada kemuliaan yang lain. Saraful walad bisarafil walid. Mulianya anak berhubungan dengan mulianya guru. Mulianya orang tua ya, mulianya anak berhubungan dengan mulianya orang tua. Nah, sehingga di Kediri misalkan saja ya, anak kiai dipanggil Gus ya. Istri kiai dipanggil bunyai, maka jadi kiai harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jangan sampai nanti artis dangdut diambil istri, nanti kan jadi bunyai itu. Dan juga saraful tilmid bisarafis syekh. Mulianya murid sebab mulianya guru-guru kita. Kita hadir di sini dengan berharapan kita masuk di hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'aman ahab. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat bunga. Sebab dengan hanya mahabbah kepada orang yang benar saja maka menjadi mulianya. Sebab di luar pesantren banyak sekali orang yang cintanya atau mahabbahnya tidak benar ya. Misalkan saja, masa ujung-ujungnya jadi santri, terus senang dolanan Vespa, manuk, ayam, sing kebanget, yes, macam-macam lah. Jadi ujungnya ilmu adalah untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kepada Rasulullah dan pengabdian kepada ulama dan guru-guru kita. Sekian, al-afwu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.